Lagi cari SUV crossover untuk mudik dan mobilnya 3 baris, apalagi kalau bukan Honda BR-V tipe E 2017. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tadi bersama gua Jose. Nah, di bulan suci Ramadan ini pastinya orang-orang mungkin termasuk Sobat Sambut lagi cari mobil buat mudik nih, yang mobilnya mungkin 3 baris atau 2 baris buat keluarga kecil atau keluarga besar. Pokoknya pantengin terus YouTube kami, karena kami di bulan Ramadan ini akan terus mengulas banyak beberapa mobil yang jadi bisa pilihan kalian buat dipakai untuk mudik dengan pastinya harga terjangkau dan banyak promo-promo menariknya. Nah, bingung kan mau beli mobil bekas tapi banyak promo? Saksikan sampai habis ya guys. Nah, kali ini kita mendapat unit dari Allison Automobile, yaitu Honda BR-V yang tipe E tahun 2017. Nah, jadi mobil ini mungkin bisa dibilang mungkin underrated banget, enggak, tapi enggak terlalu naik seperti saudara-saudaranya mungkin ya, seperti misalnya Honda HR-V atau misalnya Honda Jazz dulu misalnya sebelum digantikan oleh City Hatchback gitu. Mobil ini kayaknya nggak terlalu dilirik gitu. Atau mungkin orang kalau misalnya mau beli mobil 3 baris yang mewah sekalian ya Honda CR-V gitu. Nah, mobil ini cocok banget guys, karena selain tadi yang harganya terjangkau mau 3 baris, dan kalau misalnya kalian yang lagi carinya merek Honda kan terkenal mobilnya sedikit premium ya. Nah, ini mobilnya cocok banget guys buat kalian. Kita akan langsung bahas aja nih eksterior, interior, dan beberapa fitur-fitur menarik yang menjadi unggulan dari Honda BR-V ini. Let's go guys, kita mulai dari bagian depan dulu. Nah, di bagian depan ini pastinya kita akan melihat desainnya yang cukup eksotis ya dari Honda. Meskipun mobil ini SUV crossover, tapi tetap dapat kesan sportinya ya. Kalau kita lihat dari jauh tuh grillnya gede banget ya. Ini grillnya bener-bener aksennya tuh chrome, silver, mewah-mewah gitu. Dan di bagian bawahnya sudah menganut grill berbentuk honeycomb atau sarang lebah. Nah, jadi manis gitu ya kan, kalau misalnya sarang lebah kan manis. Nah, kemudian di bawahnya ini di belakang plat nomor ini juga ada grill lagi, honeycomb juga. Jadi kalau misalnya mobil-mobil yang pakai grill honeycomb tuh kayak kesannya tuh kayak sporty futuristik gitu lah gitu. Dan sekali lagi manis pokoknya. Nah, kemudian juga di bagian aksen fog lampnya juga dia ada aksen chrome juga yang membulat, dan ada aksen grill honeycombnya juga ya. Memang meskipun di sini tidak bolong, jadi yang bolong hanya di bagian grill tengahnya aja, tapi di sini tetap disematkan aksen honeycomb atau sarang lebah. Nah, dan untuk headlampnya sendiri, headlampnya sudah menggunakan sistem LED projector, namun untuk lampu jauhnya dia masih menggunakan lampu halogen beserta dengan lampu sennya. Jadi ya penerangannya pasti oke banget lah kalau udah LED projector gitu, cantik pokoknya. Nah, juga di bagian bawah sini ada lekukan-lekukan yang cukup dinamis di bagian bawah, yaitu di bagian spoilernya ya. Jadi meskipun ini mobil SUV, tapi dengan disematkannya aksen seperti ini jadi kayak menambah kesan sporty yang futuristik pastinya. Jadi kita lihat kayak warnanya putih, chrome, silver, sama hitam. Campuran yang cukup menarik dan memanjakan mata menurut saya. Oke, langsung kita beralih ke bagian samping guys. Nah, pastinya kita ke bagian samping dulu. Ini jarang kita bahas guys, tapi mobil ini ada fendernya nih berwarna hitam. Biasanya kan kalau misalnya mobil-mobil itu kayak body langsung ke ban aja udah. Tapi kalau kita lihat di sini di BR-V ini disematkan fender ya nih berwarna hitam seperti ini. Jadi kesana kayak gagah gitu. Kayak berasa mobil off-road kali ya, meskipun ini bukan mobil off-road. Nah, dan untuk profil bannya sendiri di angka 195/60 dengan ringnya 16 inci dan velgnya sudah two tone guys. Nah, jadi gini, biasanya ya guys, pabrikan tuh kalau misalnya mobilnya kayak tipe terbawah sama menengah itu velgnya biasanya nggak kayak gini. Jadi velgnya ya velg biasa aja yang warna silver, tapi Honda nggak pelit sama fitur itu. Jadi meskipun ini tipe E ya, yang tipe tertengah gitu, yang bukannya prestis, dia tetap disematkan velg two tone. Jadi kesan sportinya tuh dapat gitu. Jadi kalian yang misalnya nggak suka ngeliat yang velg kayak silver monoton gitu, nggak perlu repot-repot ganti velg lagi, karena ini velgnya udah cakep banget guys tuh.
Udah sporty abis ya, palang-palangnya, kemudian warna-warnanya silver sama hitam. Jadi keren lah pokoknya. Nah, langsung kita beralih ke bagian samping sini. Untuk kaca spionnya dia sudah two tone juga ya warnanya ya. Ada putih dan hitam, dan pastinya sudah disematkan lampu sen yang LED. Dan ini pastinya auto retract guys untuk Honda. Bahkan tipe terbawah dari Honda pun dia kadang sudah auto retract. Jadi keren banget nih guys. Untuk Honda ini sudah memikirkan jauh fitur-fiturnya. Nah, di bagian atas ini kita bisa menemukan roof rail yang cukup besar yang memanjang dari bagian depan sini sampai ke belakang. Jadi SUV crossover ini yang menariknya adalah mobilnya tidak terlalu gede, tapi dia benar-benar ingin menampilkan kesan kayak mobil ini tuh bisa dijelajahi. Maksud kami menjelajah ya, jarak yang jauh dengan mobil ini tuh kayak kesannya sporty abis gitu, karena ada roof rail yang cukup besar di sebelah kiri dan kanan, dan mobilnya tuh nggak terlalu tinggi ya, makanya disebutnya SUV crossover gitu. Mungkin kalau SUV pada umumnya mungkin akan lebih tinggi nih mobilnya gitu, tapi ini enggak ya, kayak tuh setara sama badan saya. Nah, terus juga di sini ada talang air, tapi tidak ada logo Hondanya ya di talang airnya ini. Dan untuk pintunya sendiri sudah berwarna chrome, tidak menyatu dengan warna bodi mobil. Dan yang paling manis di bagian bawah sini side skirtnya guys. Side skirtnya ini kan biasanya kalau mobil tuh plastik ya, atau menyatu dengan warna bodi mobil. Tapi ini enggak guys, side skirtnya ini tuh chrome, dan dia memanjang dari depan sampai ke bagian belakang. Nah, kemudian juga ada 3 aksen lagi ya di bawahnya. Di sini disematkan warna hitam dan di bawahnya warna silver. Jadi keren ya. Kayak nggak usah ditambahin lagi body kit gitu. Ini udah bawaan dari pabrikan Honda udah kayak gini. Keren banget guys. Oke, untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri, tidak ada berada di sebelah kanan. Dan untuk profil bannya sama dengan di bagian depan, dan pastinya ada fendernya juga ya. Dia menyatu sampai ke bodi pintu bagian belakang nih. Kalau kita buka tuh, jadi belakangnya ada fendernya ya. Nah, kita beralih ke bagian belakang guys. Nah, untuk di bagian atasnya kita lihat ya, spoilernya yang cukup besar, dan ini sekali lagi ya kayak nggak berasa mobil yang SUV kaku gitu loh. Tapi jadi mantap banget nih di bagian spoiler ini, kayak bagian pinggirnya nih ya, itu kita lihat ada celah gitu, jadi nggak menyatu dengan bodi mobil. Jadi kelihatan banget nih spoilernya, keren ya spoilernya. Dan di atasnya ada sirip hiu atau antena shark fin. Jadi sudah modern ya, antenanya sudah tidak tanduk unicorn lagi. Nah, untuk di bagian stop lampnya dia masih menggunakan bohlam, sama seperti dengan lampu mundur dan lampu seinnya. Dan kita lihat ini bentuknya futuristik ya, jadi dia menyatu di bagian bodi dengan bagasinya gitu. Nah, di bagian tengahnya ini ada aksen chrome lagi. Dan logo Hondanya di bagian tengah, di sini ada tulisan BRV, dan sebelah kanannya ada tipenya yaitu E dan mesinnya CVT dan dengan teknologi iVTEC pastinya. Nah, Honda terkenal dengan VTEC ya pastinya. Kemudian juga di sini ada aksen chrome juga di bagian pintu bagasi ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, dia menyembul sedikit kamera mundurnya sebelah kiri sini ya. Nah, pas banget di atas plat. Kemudian untuk di bagian bawahnya lagi, dia bagian plastiknya ini kita menemukan ada 2 titik sensor parkir, dan di sebelah kiri dan kanan dia ada reflektor lampnya. Dan ini mungkin tidak terlihat seperti diffuser ya, tapi ini cukup keren guys. Pokoknya kombinasi warnanya putih, chrome, hitam, dan silver. Nah, sekarang kita akan langsung lihat bagasinya ya. Nah, meskipun mobil ini SUV, tapi karena tadi title adalah SUV crossover, jadi bagasinya tidak terlalu tinggi guys. Tuh bagasinya rendah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin barang, tidak diperlukan tenaga yang cukup besar, karena ini dibilang pendek enggak sih, tapi cukup lah gitu. Nah, mungkin kita tidak melihat ada lampu senja ya di sini. Dan di sebelah kanan sini kita bisa lihat beberapa toolkit nih ya. Kita akan buka. Nah, di sini ada beberapa kunci dongkrak dan beberapa segitiga pengaman dan serta P3K. Jadi kalau misalnya amit-amit ada keadaan darurat, alat-alatnya ada di sini guys. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, untuk ban cadangannya tidak ada di sebelah sini, karena ban cadangannya ada di bawah mobil sini tuh. Oke,
Kita tutup lagi ya bagasinya. Kita langsung aja lihat sektor mesin-mesinnya guys. Let's go. Nah ini dia ya sektor mesin dari Honda BR-V yang tipe E 2017. Jadi Honda ini sudah terkenal banget dengan sistem teknologi mesinnya yang bernama iVTEC. Jadi dia mampu memaksimalkan tenaga mesin namun tetap dapat keiritannya. Jadi keren banget ya guys. Dan mesinnya ini berkapasitas 1500 cc CVT. Jadi bukan mesin otomatis yang jadul ya. Dan ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 120 horsepower dengan output torsinya sebesar 145 Nm. Jadi ini udah pasti irit tapi bertenaga. Honda pokoknya udah terkenal bandel banget lah mesinnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai buat mudik, mau pakai keluar kota, nah ini mobil cocok banget buat kalian guys. Kita tutup lagi ya. Kita langsung masuk ke dalam. Let's go. Nah, ini dia keenakan menggunakan mobil SUV crossover. Jadi ground clearance-nya tinggi, tapi pas naik nggak perlu yang jinjit-jinjit gitu. Kita nyalain AC-nya sedikit ya guys, karena panas di luar. Nah, kita langsung bahas aja nih interiornya ya. Sekilas mungkin kalau kita lihat, kalau kalian yang suka gotik nih, yang hitam-hitam banget, nah ini mobil cocok buat kalian nih karena semua interior all black. Kita lihat dari door trimnya juga semuanya benar-benar hitam ya, kecuali handle pintunya ada berwarna abu-abu. Untuk door trimnya sendiri dia lengkap ya, untuk seperti pengaturan auto retract spionnya, kemudian juga pengaturan spion elektriknya, ada power window lock, power door lock, dan power window-nya yang hanya auto di sisi driver aja. Jadi ini udah lengkap semua, ada di sebelah sini. Dan untuk door pocketnya ada yang kecil di atas sini, kita taruh HP buat mic ya. Dan door pocket kecil juga sebelah sini. Mungkin ini menyatu juga dengan cup holder, tapi kayaknya buat cup holder agak susah ya karena kecil gitu. Dan speakernya ada di sebelah sini. Nah untuk dashboard sebelah kanan ini dia ada tombol vehicle stability control. Dan di sebelah kirinya ini ada dua, itu ada dua slot. Jadi kalau misalnya kalian mau modif mobilnya terus nambah saklar, di sini bisa banget guys. Dan di sini juga ada tambahan saklar kalau misalnya kalian mobilnya mau dijadiin keyless ya. Karena mobilnya ini belum keyless, dia masih menggunakan iMobilizer Key. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti jadi keyless bisa dimodif. Ini udah ada disediain ininya nih, saklarnya di sini, tempatnya ya, storage-nya. Nah untuk buka kap mesin depannya dia ada di bawah sini. Dan untuk membuka tutup kap bensinnya dia ada di bawah samping jok pokoknya. Nah untuk joknya sendiri tidak elektrik ya, jadi masih konvensional pastinya. Ya wajar lah karena kan mobilnya di bawah 200 juta nih. Nah menarik kan, udah gue spill sedikit tuh bahwa harganya di bawah 200 juta. Dan kita lihat di sisi setirnya. Untuk setirnya sendiri sudah tilt up dan tilt down namun belum teleskopik guys. Nah untuk di setirnya ini memang tidak terlalu lengkap ya, jadi dia hanya ada audio steering switch yang bisa kita ganti mode, volume, dan channelnya yang langsung terintegrasi ke multimedianya. Nah jadi tidak ada teleponi, tapi ini setirnya cukup enak ya, ciri khas Honda lah ya. Jadi dia warna hitam dan di bagian tengahnya sini ada silvernya gitu. Nah untuk di speedometer sendiri dia di sebelah kiri dan sebelah tengahnya ini masih analog menggunakan jarum, namun untuk MID-nya sendiri dia sudah full digital, mulai dari konsumsi bahan bakar secara real time ini sebelah atas, kemudian juga ada jamnya, kemudian trip A dan trip B, kemudian range-nya, dan ada konsumsi bahan bakar rata-rata juga. Dan pastinya di bagian bawah ada indikator bensinnya, dia sudah digital. Untuk diaturnya dia sebelah sini ya, ada jarum kecil. Nah untuk bagian dashboard sini sekali lagi kita akan kembali ya ke bagian dashboard. Dashboardnya ini berwarna hitam, namun kalau kita lihat di kisi-kisi AC-nya dikasih warna silver ya. Jadi ini nggak monoton banget warnanya, nggak bosenin. Meskipun ini warna hitam, tapi warna hitamnya tuh beda-beda gitu loh. Jadi di sini ada yang bener-bener hitam solid, di sini hitam keabu-abuan gitu, dan sini ada warna abu-abu. Jadi nggak ngebosenin guys pastinya.
Nah, kita beralih ke fitur hiburannya ya. Kita untuk fitur hiburannya ada apa aja sih guys? Kita bisa lihat ya. Sini fitur hiburannya cukup lengkap. Di sini ada HDMI, kemudian bisa disambungkan dengan telepon, dan untuk fitur medianya kita temukan bisa disambungin ke Bluetooth, AUX, iPod, dan beberapa hiburan-hiburan lainnya. Kita juga bisa masukin ke USB ya guys. Kemudian juga di sini ada slot untuk kabel AUX dan kabel HDMI. Nah, lengkap ya. Dan ini juga pastinya sudah touchscreen. Dan di sini ada tombol hazard, dan di bagian bawah sini yang menarik AC-nya juga sudah digital pastinya. Dan di sini ada tombol-tombolnya, kita bisa atur arah semburan AC-nya, kemudian suhunya. Namun memang belum ada ini ya, front defogger atau rear defogger di sini. Nah, untuk di bagian bawah sini ada slot, mungkin bisa kita buat naruh kacamata atau dompet mungkin. Dan di bagian bawah sini ada power outlet, jadi kalau misalnya kalian mau ngecas tinggal beli aksesoris tambahannya untuk dicolok sini ya guys. Nah, untuk cup holdernya sendiri dia ada dua, sebelah tengah sini ada kiri dan kanan. Dan transmisinya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini transmisinya CVT ya, sudah pasti CVT. Dan di sini ada lubang untuk shift lock, jadi kalau misalnya kalian mau parkir paralel kemudian mau dibikin netral, tinggal diatur aja lewat sini. Ini colok aja pakai lubang kunci pokoknya. Sini ada parking brake-nya masih konvensional, dan tidak ada console box ya. Jadi tidak ada console box, tapi hanya ada storage kecil di sini untuk naruh misalnya mungkin ya seperti recehan gitu-gitulah pokoknya. Nah, kita lihat bagian penumpang depan. Untuk storage-nya cukup besar ya. Di sini ada surat-surat dan keabsahan mobilnya sebelah sini ya. Nah, kita tutup lagi, dan di atas tidak ada lagi ya, jadi tidak ada cup holder. Jadi cup holdernya mungkin ada di sini aja di tengah. Dan untuk door trim di bagian penumpang depan, aksennya sudah pasti sama dengan door trim di bagian pintu driver. Nah, kita bagian ke atas ya guys. Jadi untuk di atas ini sun visornya ada vanity mirror, namun tidak ada ini ya, kayak buat naruh kartu e-tol atau misalnya apa namanya, lampunya juga nggak ada. Dan di sini ada lampu senjanya ya, bukan lampu senja, maksud kami lampu baca ya. Dan di sini di penumpang depan juga sama, sun visor dilengkapi dengan vanity mirror, beserta untuk kaca spion tengahnya sudah day and night view. Kece abis pastinya, tapi rasanya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak bahas bagian belakang nih. Cekidot guys, kita ke belakang. Nah, kita udah di baris kedua nih dari interior BRV tipe E 2017. Untuk legroomnya lapang banget guys. Nah, untuk door trimnya sendiri ini juga sama dengan bagian depan ya, aksennya juga berwarna hitam, dan sini ada abu-abu. Dan untuk door pocketnya kecil ya, nggak kecil banget tapi ya cukup lah kalau misalnya mau naruh dompet atau HP. Dan sini ada cup holdernya guys, kali ini yang di door pocket ini. Untuk di yang door pocket bagian kiri, pintu kiri juga sama, door trimnya udah pastinya sama dengan bagian kanannya. Nah, untung AC-nya sudah double blower guys, jadi di atas, dan AC-nya nggak bandel-bandel banget karena kita bisa atur ininya apa namanya, kecepatan anginnya ya, bisa mentok sampai 3 nih. Nah, tapi kita satu aja biar nggak berisik guys. Dan untuk handle pintunya sendiri, yang ini dia tidak retract ya, jadi langsung fix gitu kan. Biasanya ada yang kayak auto ngelipat gitu ya, tapi ini enggak ya tuh. Nah, mungkin ada teman-teman yang juga tetap nyari storage, itu juga ada di bagian seat pocketnya. Ini kita bisa dapatkan ya, seat pocketnya ini misalnya mau naruh-naruh kayak majalah atau misalnya beberapa barang yang tidak rapuh ya, bisa ditaruh di sini. Namun sayangnya belum ada armrest ya, tapi tidak apa-apa, tidak mengganggu inilah kenyamanan. Kalau nggak ada armrest ya bersender aja sama teman sebangkunya pokoknya. Nah, untuk lampu bacanya sendiri juga dia ada di tengah sini ya, jadi nggak di bagian belakangnya. Mungkin ada beberapa mobil yang kayak di bagian depan terus langsung ke belakang gitu, ini enggak ya. Jadi biar adil, Honda taruhnya di tengah sini nih, biar penumpang baris ketiga sama baris kedua nggak ribut guys. Nah, untuk kursi di bagian belakang, mungkin kita tidak lompat ke bagian belakang ya, tapi kalau kita lihat di sebelah kirinya dia ada cup holder beserta kayak lekukan kecil mungkin untuk tempat misalnya naruh HP atau mungkin beberapa barang kecil lainnya. Dan di sebelah kanan juga sama, tapi dia bedanya lekukannya agak lebih dalam nih, dan beserta ada cup holdernya satu. Nah,
kita udah bahas nih beberapa fitur yang ada di interiornya nih. Nah, untuk fitur-fitur keamanannya ada nggak sih bos? Udah pasti ada dong. Kalau misalnya nggak ada, mah nggak mungkin kita jualan mobil ya. Nah, untuk fitur keamanannya apa aja sih? Jadi yang utama banget nih pastinya di bagian depan di setir dan penumpang depan itu dia dual SRS airbag. Nah, untuk fitur keamanan lainnya tadi di sebelah kanan situ ada vehicle stability control. Jadi kalau misalnya kalian berkendara di hujan lebih aman pastinya, tapi jangan gegabah. Nah, kemudian juga ada fitur pengereman yang lengkap yaitu ABS dan EBD dan brake assist lainnya pastinya. Dan mobil ini pastinya didukung dengan fitur juga bagian penumpang ada ISOFIX-nya. Namun karena joknya ini pakai sarung ya, jadi ISOFIX-nya ketutup. Mungkin kalau misalnya kalian mau pakai ISOFIX-nya agak dibuka sedikit nih sarung joknya. Nah, muncul deh. Jadi ISOFIX ini kalau misalnya kalian punya dede bayi, ada child seatnya tinggal dikaitin aja nih ke ISOFIX. Jadi dede bayinya pastinya lebih aman. Nah, yang bikin menarik juga guys untuk harganya. Untuk harganya ini di bawah 200 jutaan yaitu 195 juta secara cash ya. Dan pastinya meskipun cukup tinggi dibilangnya ya datang dulu aja lah, kan masih bisa nego. Terus kalian juga masih bisa cek unitnya. Pokoknya ini gres banget, kinyis dan didukung oleh after service-nya guys, karena after sales-nya itu yang paling penting. Kalau misalnya mobil murah tapi nggak ada after sales kan ngeri-ngeri sedap juga ya kalau misalnya orang ngelepas tanggung jawab. Nah, Allison Automobile tidak seperti itu guys, karena Allison Automobile menyediakan garansi mesin selama 1 sampai 3 tahun. Jadi kalian beli mobil bekas rasa mobil baru pastinya. Dan juga selama bulan Ramadan ini kami ada promo menarik untuk kalian sobat sambut yang mau beli mobil sekarang ya, secara kredit maupun secara cash. Jadi sampai nanti tanggal lebaran kita adakan promo Lucky Dip untuk pembelian mobil di Allison Automobile dan mobilbagus.id. Jadi promo Lucky Dipnya ini hadiah utamanya yaitu senilai 15 juta rupiah aja. Keren banget kan? Jadi kalian beli mobil tapi dapat THR 15 juta rupiah itu gede banget guys. Jadi jarang-jarang ada. Mungkin belum tentu showroom-showroom lain bisa seperti itulah ya. Kemudian juga ada voucher bensin senilai 100.000 sampai 500.000 rupiah. Kemudian ada juga voucher e-tol senilai 250.000 rupiah buat kalian yang mau mudik pulang pergi. Udah aman banget dah kalau udah dapat voucher e-tol. Kemudian ada juga nih guys cashback trade-in senilai 2 juta rupiah buat kalian yang mau tuker tambah mobil lama kalian ke mobil Allison Automobile atau mobilbagus.id. Dan juga yang pastinya menarik banget guys, mobil-mobil di Allison Automobile itu ada yang DP-nya 0 rupiah aja dan juga cicilannya mulai dari 3 jutaan aja. Jadi murah banget kan, udah kayak kalian nyicil motor. Nah, segitu dulu aja guys untuk konten mereview Honda BR-V tipe E 2017. Dan kalau misalnya kalian punya sosmed seperti Instagram dan TikTok, jangan lupa untuk follow sosmed kami di @mobilbagusindonesia atau mobilbagus.id, karena setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis kami mengadakan live jualan mobil DP ceper, DP tiarap, dan DP-nya bahkan nol, hilang pokoknya. Nah, penasaran kan? Tontonin live kami pokoknya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau ngabuburit, datang aja ke Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro sektor 7, atau kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal cari di Google Maps Allison Automobile, nanti langsung muncul, ikutin aja sesuai arahan Google Maps. Dan kami akan menyantumkan nomor marketing yang ada di bawah sini. Oke, karena bentar lagi mau buka puasa, mungkin gue mau cari takjil dulu kali ya pakai mobil ini, karena mobil ini fun to drive banget pastinya. Tapi sebelum gue cabut, gue mau closingan dulu nih. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil untuk mudik, dan pastinya jangan lupa subscribe. Gua Jose, adios.